polisi, Pak. Betul. Kalau memang polisi itu netral, Ya udah ya. dia nggak ngikut, nggak pakai atribut agama tertentu, nggak ngikut. Karena polisi itu netral harusnya. Oh, polisi itu pengayom rakyat, pelindung rakyat, pelayan masyarakat. Kalau polisinya aja di acara agama itu pakai atribut agama tertentu, itu udah jelas. Ya dia memihak dan memang bukan hanya aparat ya, tapi memang apa ya namanya? Pejabat-pejabat pemerintah itu memang masih banyak yang memakai suara-suara mereka untuk kepentingan politik. Jadi saya sangat pesimis kalau memang yang namanya ormas-ormas seperti itu akan hilang 100% karena kalau untuk keperluan pilkada, karanya sangat sangat dipakai. Jadi kita memang sangat-sangat terpojok karena tokoh-tokoh masyarakat, pejabat daerah, pejabat publik, pejabat pusat itu punya keuntungan politik untuk elektabilitas mereka. Dan memang ini diskriminasinya sudah sistemik, ya. Penolakan izin gereja, penyerangan terhadap jemaat, pelarangan ibadah di rumah-rumah. Nah, Dan memang ini apa ya? Tidak memiliki tindakan yang tegas. Jadi memang kita pun kalau kita bilang kita lapor ke mereka pun nggak ada gunanya. Ya jadi kita memang harus seperti inilah ya. Menyuarakan ini di sosial media maupun TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Karena memang negara ini harus bangkit ya dari orang-orang seperti ini. Kalau dari saya sih begitu dulu. Oke bro, kita sapa dulu tamu-tamu yang baru bergabung dengan kita. Ada Laskar Kristus, ada Prof. DR Mukondo, ada Pak Ahmad, Salam, dan juga ada Bang Suma 03 Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Adinda. Ya, saya boleh bernarasi setelah saya dengarkan yang tadi, teman-teman. Mohon izin. Oke, silahkan. Baik. baru masuk jangan lancang langsung ngomong. Giliran. Iya, saya diizinkan toh. Jangan kepanasan dulu. Ya, silakan Tafadol. Oke, baik. Dengarkan teman-teman sekalian. Indonesia ini itu negara yang sangat toleransi. Bahkan kapasitas toleransi itu udah tumpah-tumpah. Penuh dengan hayal. Kenapa kau menghina negara sendiri? Jangan penuh dengan hayal. Enggak, saya bernarasi dulu, nanti Anda tanggapi. Ya lanjut Adinda. Gimana? Kamu mengingkari isi Quranmu sendiri. Quran itu isinya. Jangan di-mute, kan waktunya saya ngomong toh. Sebentar. Gimana sih? Teman-teman sebentar cuma. Teman-teman kalau Minoritas aja kalian kayak gini, gimana mayoritas ya? Jangan ngibul. Saya sudah tahu isi Quranmu, sudah tahu. Nanti kita bahas itu, nanti kita bahas Quran. Manusia terjemahan pun sombong. Saya bernarasi dulu, teman-teman sekalian, ya. Jadi gini, ya, nanti Anda tanggapilah. Katanya mau melihat Indonesia lebih baik, ya kalian harus menjadi warga Indonesia yang baik dong. Jadi gini, oke, thank you. Jadi Indonesia ini sudah menjadi jiwa raga rakyat Indonesia yang memiliki logika sehat bahwa asas negara kita itu berketuhanan yang maha esa. Tuh, kurang apa lagi? Kalian punya Tuhan 3, masih diizinkan hidup di Indonesia. Padahal asas negara kita Tuhannya 1, kalian Tuhannya 3, masih diizinkan. Kurang toleransi apa negara ini coba sama kalian? Jangan menghina aparatur negara, jangan sok cantik kalian. Jadi negara Indonesia, Pancasila ketuhanan yang maha esa itu, ngerti nggak? Indonesia diwajibkan rakyatnya itu beragama yang Tuhannya 1. Sementara kalian Tuhannya 3. Ada kalian diusir? Enggak kan? Tetap aja kalian bebas hidup di negara ini kan. Ngomong-ngomong ini kita Ya kalau gantian kamu diusir mungkin karena Tuhanmu 3. Kalau kamu diusir mungkin karena Tuhan
Sebentar. Kita gantian berapa menit ini? Sebentar. Ya, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Nanti Sebentar, gantian. Suma. Kalau saudara merasa diusir, itu karena Tuhanmu 3. Sedangkan negara ini berasaskan Tuhannya 1. Tuhan Paham saudara? 22 dasar dusta Kita kau. tertibkan dulu di room ini. Orang kayak gitu kita dengar. Sebentar, ini kan pembicaraannya tentang topiknya tentang toleransi. Kok larinya ke Tuhannya 3? Gini loh. Ya itulah namanya orang bodoh. Itu kan Ini bodoh. berbicara tentang bukan ini topiknya toleransi anak bangsa. Kok bicaranya tentang Tuhan? Gitu loh Suma. Harusnya tadi bro perhatikan tema itu loh. Ngomong-ngomong Tuhan 3, Tuhan 3. Kita lihat ya sebentar. Jadi dangkal Tuhanmu gini aja, langsung aja. Sebentar, teman-teman, sebentar. Jadi kita mau diskusikan temanya apa ini? Masalah toleransi kan yang kalian ya dihujat-hujat, Sebentar. Temanya saya sudah angkat itu, saya sudah bikin tema itu toleransi anak bangsa, nggak ada kaitan dengan agama. Tapi kita berbicara. Jangan turunin Zuma, nggak usah takut, Lah, nggak usah siapa takut yang sama dia, nggak usah takut, turunin? naikin. Iya, moderator Jangan turunin ikut. Suma dulu lah. Turun dulu biar tertib di room kita ini. Gimana mekanismenya ini? Makanya satu-satu yang Ini ngomong. saya sengaja angkat Ada agama tapi polisi kau singgung pakai kopiah. Gimana sih? Sebentar Suma. Oh ya sebentar, memang polisi di Indonesia Fano. Itu coba kau dengar tuh. Coba kau lihat tuh. memang sabar. itu Kurnafian pakai kopiah. Sabar Fano. Ini kapan? Ini Ya kan dia muslim toh. Dulu Juma bisa Aparat itu harusnya netral. Devano, tahan dulu. Tahan Ya dulu memang Devano. netral. Emang kalau dia pakai kopiah dia Sebentar tidak Suma, sebentar. Ini kan topiknya tentang minoritas saja belagu kalian. tentang toleransi masih anak pakai kalender bangsa. Masehi sok-sokan. Segala Kalau rupa. masih pakai Silakan kalender diskusikan apa kita. Masehi, jangan sosok bilang Bikin toleransi. kami Itu kok minoritas. Udah, kalian itu mayoritas di sini karena nggak ada yang mau tukar KTP ketika dengar kau murtad. Juma ya. Kau di Karena Sulawesi. ketika orang murtad di Indonesia ini bikin KTP baru itu dipersulit. Udah kalau kau nggak suka negara ini kau keluar. Kau di Emang nenek Sulawesi. moyangmu yang bikin negara Iya ini. makanya Zuma. kenapa kau hujat Emang nenek negara moyangmu ini yang bodoh? bikin? Hah? Kenapa kau hujat Nenek moyangmu aparat yang bikin. tolol? Jangan pakai Kenapa kau hujat kata yang- aparat? jangan pakai kalimat yang nggak direkomendasikan oleh TikTok ya. Silahkan Saint Peter, kita bicara bergantian. Baik, tadi saya membangun makna toleransi yang sesungguhnya di dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks kajian UD 45 dan Pancasila. Mana dia? Aduh. Kemana? Kenapa kabur? Aduh. Turunin lah, jangan diturunin. Kenapa kabur? Jangan diturunin, moderator ini juga ada ini sih. Lari Gak dia. ada yang turunin. Nggak ada yang Memang kalau pakai timer begitu, yang bisa ngomong hanya ada yang timer. Moderator jangan turunin Zuma. Jangan turunin, Naikin lagi. Nggak ada yang nurunin lu, nggak ada. Sebentar, sabar. Makanya yang ngomong ini biar jelas. Coba Jangan gantian. sebutan. gantian ngomong FDS. ya. FDS Saya ini kan kasih- rumput musola. Sebentar. Lah, Mana Juma? Naikin semua dulu. Tenang abangku, tenang. Teman-teman. Gua udah gatel sama Juma ini. Terus Dia kita udah akan pakai timer 5 menit, 5 menit. Begitu. enggak Ya. terlalu panjang. Jangan Cuma. bikin 5 menit, 5 menit. Sebentar. Jangan di mute permanen. Santai aja. Saya Jumanya masuk gede. Yang santai di sini. Ini Pakai kawan yang lain. Jangan mute Ini mau kedengaran. Saya bikin 3 menit diskusi. ya. Ayo silakan. Saya bikin 3 menit, semuanya berbicara Ya, 3 bagus. menit ya. Oke. Ini karena Dia topiknya begitu, saya angkat tentang toleransi antar anak bangsa. Oke ya. Ya. Oke, bentar ya. Kita bikin toleransi. Silahkan, siapa yang mau memulai berbicara? Silahkan. Saya dulu. Aku dulu lah, aku kan nabi. Saya tamu di sini kan. Sebentar. Kandang kalian. Kamu kok minta dihargai. Tamu tuh mohon dia.
Sebentar, sebentar. Gua Nabi, Coba, gua Nabi. coba Nabi duluan nih. Sain, coba bikin 22 menit, jangan ke 3 menit. Setting 22 menit saja supaya Ya, 2 menit. teman-teman semua bisa Baik, baik. menyampaikan narasi dengan baik. Ya. Sebentar, Kong, sebentar. Ya, Biar semuanya Gua enak Nabi didengar semua, oleh kawan-kawan ya. Gua Nabi nih, gua Nabi. Sebentar, Kong, sebentar. Ya, Maksudnya, siap. Sain, Sebentar, bikin, Kong. bikin 2 menit, bro. Nah, sebentar dong, sebentar ya. Jadi rolling terus bergantian. Oke. Ingat ya, nggak boleh saling menghujat. Mana dia ini? Belum ada izinnya, host. Izinkan dulu saya membuatnya. Nah, sini. Tadi kamu sudah bikin bisa kok, atau Itu gue yang bikin. bikin dua menit. Drop ya, silakan drop, silakan. Nih. 22 menit Pergi ke saja. kelola tamu dulu, Os. Terus tekan yang kubus kotak itu, terus pertunjukan live. Nanti setel waktunya di situ. Enggak, moderator tidak melalui kalau host tidak melalui itu. Gak bisa di gue. Tadi Oh, nggak bisa. aja bisa. Ntar ya, saya coba tes di sini. Nah ya, nah itu. Oke, 22 menit ya. Oke, silahkan Sen. Ya. Tadi kajian saya mengangkat materi ini keterkaitan kejadian kasus yang ada di Sumatera Barat, ya, bahwa ini belum selesai yang di Sukabumi, ini belum selesai yang di Depok, dan kejadian kembali kemarin yang di Sumatera Barat. Bagaimana ini? Mari kita membangun ranah opini yang baik dan benar, cerdas, santun, tidak mengklaim kebenaran itu. Tidak mengatakan aku benar, kamu yang salah. Kenapa demikian kamu? Aku benar. Nggak ada kayak gitu. Kita membangun opini yang cerdas. Ya sepengetahuan saya kalau Sapam memang nggak ada otaknya. Cuma ya itu menurut saya gitu ya. Karena saya juga pernah menjadi kepala Sapam. Yang rata-rata nggak ada otaknya. IQ berpikir mereka tuh di bawah 120 semua. Jadi begitu ya. Kemudian datanglah teman-teman lainnya dan setuju dengan tema tersebut. Adapun klaim-klaim yang mengatakan bahwa Islam itu agama toleransi, tunjukkan di mana gitu loh. Saya nggak butuh dalil di mana perbuatan Islam yang menunjukkan toleransi. Di mana? Satu, dinyatakan di dalam Al-A'raf 205 tidak apa kalian menggunakan toa. Hah? Ada yang bisa jawab itu? Kenapa gitu loh? Al-Araf 205 udah ngelarang, nggak boleh mengeraskan suara. Ingatlah nama Tuhanmu dengan rendah hati dan tidak mengeraskan suara. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kan nggak boleh pakai pengeras suara. Kenapa pakai toa? Gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kalau Islam benar-benar toleransi, ketika orang melaksanakan ibadah di dalam rumah, apakah harus izin? Buktinya kalian mengadakan sunatan di dalam rumah itu sunatan. Nggak ada izinnya ke RT. Kenapa saya tahu? Adik saya RT-nya. Nggak ada izinnya, nggak ada. Itu ada izinnya nggak? Nggak ada bang. Itu kan ibadah di rumah, nggak wajib meminta izin. Ini mana congor ini? Dibuktikan dengan bukti. Jangan cuma congor gitu loh. Nggak ada otak. Saya mengharapkan orang-orang yang punya otak di sini. Ya, jangan klaim-klaim kosong. Nihil, nggak ada omongan. Kalau orang bodoh anak TK di sini wajar dibikin seperti itu, kata-kata seperti itu. Tapi ini bukan anak TK kita di sini. Semua di sini yang hadir di sini adalah pembicara. Semua di sini adalah maha guru ini semuanya. Dan kita bisa menampilkan datanya. Di mana Islam, bukti konkretnya. Jangan-jangan kau nggak ngerti konkret lagi cuma. Bukti nyatanya mana? Mana kalau Islam itu toleransi? Mana? Sebutkan. Demikian teman-teman, salam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silahkan Devano. Iya. Oke, balik lagi masalah kenapa polisi ini nggak toleransi dan terkesan melindungi ya. Melindungi orang-orang yang melakukan tindak vandalisme dan fanatisisme terhadap satu golongan agama tertentu. Karena memang ya ada tekanan massa dan ormas-ormas radikal, teman-teman.
Jadi banyak kasus intoleransi di daerah yang masa fanatik atau ormas radikal ini kuat sekali. Jadi polisi di lapangan ini sering takut konflik horizontal jika bertindak tegas. Jadi memilih untuk mengamankan situasi daripada menegakkan hukum secara adil. Lalu membiarkan pelaku intoleransi ini untuk menghindari bentrokan. Jadi memang terkesan takut. Lalu apalagi ada intervensi dari misalkan ya dari elit-elit lokal kayak wali kota ya, dari camat atau tokoh masyarakat yang memihak kepada kelompok-kelompok minoritas tertentu. Dan polisi ini malah ikut main aman dan tunduk pada tekanan politik lokal ini. Makanya tadi saya bilang banyak polisi kalau diundang ke acara-acara mereka tuh ujung-ujungnya pakai kopiah. Ya, kalau memang polisi itu netral, dia tidak boleh mengenakan atribut agama karena dia aparat. Dia aparat penegak hukum. Ngapain pakai seragam kalau di atasnya dia pakai kopiah? Itu tandanya dia main aman dan memihak karena takut. Takut dengan ormas-ormas fanatik ini. Contoh, takut sama FPI. Ya. FPI kemarin ribut sama orang NU, ribut. Ya. Udah ketahuan, udah jelas. Lalu memang hukum ini dipakai secara tidak adil. Jadi menggunakan alasan-alasan teknis. Seperti apa? Bilang, oh gereja itu nggak punya izin. Ya, sedangkan masjid-masjid di Jakarta saja, musola-musola di Jakarta saja, itu banyak yang tidak punya IMB. Kita belum ngomongin di Jawa Barat. Di Jawa Barat 63% masjid musola nggak punya IMB. Dan memang memperlakukan ibadah umat Kristen ini sebagai dalam tanda kutip gangguan ketertiban umum. Seperti yang terjadi di Cidahu, dibilang mereka itu nyanyi-nyanyi subuh-subuh. Loh, orang Islam kok udah pasang toa dari jam 3 pagi, belum azan udah pasang-pasang setel-setel lagu-lagu jam 3 pagi. Itu kenapa nggak dibilang itu gangguan ketertiban? Karena memang satu lagi ya, tidak menindak penyerang karena nggak cukup bukti atau ya udah damaikan sajalah. Kebanyakan kan seperti itu. Dan memang kurangnya pemahaman terhadap hak asasi manusia. Silahkan Pak Laskar, topiknya ingat toleransi antar anak bangsa. Ya, terima kasih. Pak Laskar bisa nggak kurangin Ya. ehonya sedikit? Kurangin ehonya Pak. Ya, Ya. ya. Jadi gini, ya toleransi anak bangsa merujuk pada saling menghargai antara umat beragama. Karena negara kesatuan Republik ini kan bukan cuma hanya mayoritas atau Muslim pada waktu perjuangan kemerdekaan. Nah, perbedaan antara agama itu wajar, tetapi kita harus menghargai. Kan kalau Muslim bilang agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Nah, termasuk suku budaya dan latar belakang. Kami dari Manado. Nah, di sini sangat toleran. Masyarakat Manado ini kan mayoritas Kristen, pengikut Yesus, tetapi aja untuk misalnya Lebaran saling toleransi di sini. Nah, mungkin juga bagi Suma, kita sama-sama orang Makassar. Ya, ini hanya berbicara tentang mengenai negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun nanti untuk perdebatan, jadi begini, Suma mesti memahami Tuhan kita tidak punya, Tuhan kita bukan tiga, karena dia ada tiga entitas dalam satu hakikat Allah, Pak. Saya kan suka ikuti juga, Anda sering sekali baca Alkitab ini. Kayaknya merupakan satu wujud nyata bahwa karena di hal ini, kalau kita kaitkan dengan toleransi ini, ya biarlah berjalan sendiri karena keselamatan itu kan pribadi. Saya pikir begitu. Mungkin kalau Suma satu waktu Suma para KTMI orang Makassar, ya kita banyak teman-teman orang Makassar. Saya pikir itu aja supaya kita lebih kondusif memberikan contoh. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selesaikan waktunya Pak, masih ada 40 detik. Ya, jadi bagi saya mungkin kalau nanti kita mau
diskusi yang sehat tentang agama. Ya, kenapa kebencian terhadap agama diletakkanlah mungkin sesuatu hal yang damai sehingga kepercayaan ini negara kita bisa kuat. Nah, seperti itu karena kita percaya Bang Suma satu waktu juga tidak seperti kekerasan itu. Jadi untuk kita orang Kristen Tuhannya satu, Pak. Begitu? Ya, Tuhan Yesus memberkati Bang Suma juga. Salam Karaeng. Silahkan. Ya, oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim wal ruhil kudus al ilahi wahid. Ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Ini mengenai toleransi, kita sedang berbicara toleransi tadi ya, bahwa kerukunan beragama di Indonesia itu harus ditegaskan. Karena yang gak rukun itu cuma Islam. Ya. Sesuai undang-undang. Undang-Undang 1945 pasal 29 bahwa tiap-tiap warga negaranya itu masing-masing untuk berhak ya beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Nah, yang melakukan pembubaran itu nggak ada Hindu, Buddha, Konghucu, nggak ada teman-teman ya. Cuma Islam. Ini kalau kita flashback ke dalam 10 tahun terakhir, itu cuma Islam yang melakukan itu. Karena apa? Karena lakum dinukum waliyadin itu omong kosong. Ya, ucapan sampah dari Al-Quran, ya itulah lakum dinukum waliyadin. Kalau lakum dinukum waliyadin itu terjalankan, nggak mungkin ada seperti ini. Makanya saya mungkin dari beberapa koma ya, saya selalu bilang nih teman-teman ya. Kita ini bukan berada di Indonesia, tapi lebih tepatnya Indoneslam. Ya. Di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mungkin inilah ya. Makanya bukan cuma Suma sebenarnya ya teman-teman yang di bawah ya. Kalau ada Ardiansyah lebih bagus karena dia pernah saya tanyakan antara Esa dan Wahid, muter jawabannya. Buntuhnya umat Islam itu nggak tahu. Makanya dipakai ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Tauhid. Karena yang ada di Indonesia ini bukan cuma Islam. Ya. Jadi kalian Islam dari buahnya lah ya kita mengenal. Yesus sudah berkata begitu di Alkitab. Memang Islam ini buahnya ya cuma perang. Makanya kita kalau orang Kristen, kita ditanyain apa sih kasih di Kristen? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah umat manusia. Kalau Islam ada ya, kasih bom di gereja, kasih bubar orang ibadah, ya itulah kasihnya Islam. Ya, kasih Islam. Makanya wajarlah ya. Wajar kalau orang Kristen itu dibubar-bubarin ibadahnya teman-teman. Karena apa? Karena di dalam Sunan Tirmizi 2531 Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk memerangi umat manusia. Yang berkata Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai apa? Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Inilah buahnya. Ya. Jadi buat umat-umat yang di bawah, yang bilang ngarang, sadar ya. Nabi kalian itu cuma suka perang dan suka kawin. Ini buktinya. Dan bukti yang nyata sudah terjadi. Terima kasih. Oke, shalom teman-teman semua. Ya, pertama saya pakai saudara saya terdengar nggak, Bang Ardi? Sorry, saya pakai headset saya. Saya pakai dari Komnas HAM ya, .go.id. Ini tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, di dalam pasal ke-18, saya bacakan dulu ya. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan. Dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama atau sendiri. Nah, karena Indonesia adalah termasuk ke dalam PBB, maka untuk melakukan hal ini ya, pasal ke-18 ini. Nah, karena kita ngomongnya yang tadi di Padang ya, sebetulnya sudah ada himbauan dari FKUB ya, dari FKUB setempat untuk tidak memviralkan karena takut ya sebetulnya diancamnya takut jadi ini ya,
mungkin ancaman atau apa saya nggak tahu, karena dikhawatirkan akan bertambah luas konfliknya. Nah ini dari FKUB-nya. Nah infonya dari mana? Tentu saya info dari orang-orang yang memang terlibat di situ. Oke, kedua, saya agak mengkritik ya. Tadi pernyataan Bang Zuma yang bilang Kristen ini tidak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bang Zuma, ini adalah kesalahan berpikir. Karena apa? Pengakuan Kristen, baik Katolik maupun Protestan, sebagai agama yang resmi diakui di Indonesia adalah pengakuan negara bahwa ya Kristen ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau Bang Zuma memang tidak setuju ya silahkan digugat pemerintah, dalam hal ini negara ya. Itu sih. Yang kedua, ya saya tadi toleransi ya. Saya pikir sih saya pakai Al-Itqan Ulum Al-Quran Jilid 2 ya. Ini memang ada Al-Kafirun ayat 6 ya, tentang Al-Kafirun ayat 6 untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Tapi menurut di dalam sini ya, di dalam Al-Itqan ini, ayat ini dinasak oleh firman Allah Ta'ala. Nah ini ya, pakai At-Taubah 5 ya. Lalu kemudian ayat ini dinasak oleh firman Allah Ta'ala ya, oleh At-Taubah 29. Nah mungkin ini yang diajarkan ya. Ya terima kasih teman-teman. Iya. Ya, terima kasih. Salam, damai Kristus menyertai kita. Semoga rumah ibadah itu dibongkar terus sama mereka. Tidak apa-apa. Memang ini harus kita lawan, kawan-kawan, bapak-bapak penonton di bawah. Cuma ini nggak penting. Yang penting penonton di bawah mendengarkan apa yang kita katakan, data-data yang kita sampaikan, mereka sadar dan mereka bisa berpikir. Kalian mengikuti setan. Islam itu agama setan. Kenapa? Karena rasulnya umat Islam itu cuma satu, setan alaihissalam, yang menyesatkan umat manusia. Supaya apa? Masuk Islam. Setannya beragama Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, penonton di bawah. Karena setan beragama Islam, makanya kalian tidur pun bersama setan. Makanya kalau melihat orang Kristen ibadah, kalian ribut, kejang-kejang, kepanasan kayak cacingan. Kenapa bisa begitu? Hanya Yesuslah musuh setan satu-satunya. Hanya orang Kristen lah yang musuh setan satu-satunya. Makanya setan Islam ini, ya kita tahu ajarannya, Allahnya maha penipu. Allah mengutus setan. Allah menyesatkan iblis. Allah menyesatkan iblis. Di Al-Hijr 39 dikatakan iblisnya udah nggak mau berbuat sesat. Allah menyesatkannya sampai iblisnya ngamuk. Apa katanya? Aku akan menyesatkan manusia dan kesesatan itu adalah kebaikan. Coba. Ada yang maha kuasa yang berkata, yang berfirman seperti itu. Jadi kalau kalian umat Islam ya masih tetap dalam Islam, kalian sama saja dengan mengikuti jejak-jejak setan. Tidur pun sama setan. Lubang hidung kalian tuh jadi tempat setan tidur sebagai hotel bintang 5. Ya kan? Kalau kalian mau mendirikan negara khilafah di Indonesia sini, kalian akan berhadapan dengan kita semua. Saya sudah diskusi dengan Guru Udin ini kawan-kawannya. Dia orang Nguruki ini. Pondok pesantren Nguruki. Kong, sebentar, saya jeda sedikit. Ini ini berbicara tentang toleransi anak bangsa. Oh ya. Jadi begitu ya kawan-kawan ya. Jadi memang ajaran ini tidak ada toleransinya. Diperintahkan perangilah. Itu ngurus atau masih kecil itu, perangi. Bubarkan. Itu ada data-data yang disampaikan oleh Prof. Mokondo itu dan kawan-kawan tadi itu. Itu udah jelas. Seharusnya kalian yang bisa berpikir, kenapa tidak ada toleransi dalam ajaran kalian? Kenapa kalian tidak mau toleransi? Itu yang harus kalian pikirkan. Kenapa kalian diperintahkan untuk begitu? Ingat loh, kalian diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Bukan Tuhan dari bangsa universal, hanya Mekah. Makanya akan selalu bentrok, akan selalu nggak nyambung, nggak connect. Karena kalian itu menyembah Tuhan negeri Mekah, orang Arab, berbahasa Arab. Makanya nggak bisa toleransi. Semua orang harus bersama-sama dan kalian ikuti bahasa Arab. Harus sama-sama ke Arab. Makanya nggak bisa. Jadi memang ajaran Islam ini dari dulu sampai sekarang nggak bisa toleransi. Jadi memang Indonesia akan dalam kehancuran. Pancasila memang dipertaruhkan dengan peristiwa-peristiwa ini. Nah, begitu. Oke, pertama karena saya hanya sendiri Muslim di sini, saya ingin bukti toleransi dari kalian. Kalian 7 orang. Boleh nggak saya minta 7 kali 2 menit? Karena saya sendiri. Buktikan kalau kalian ini sedang memperjuangkan toleransi. Saya sendiri 2 menit,
Kalian berenam 7 kali 2 menit itu puluhan menit. Saya ingin bukti. Saya ingin bukti. Saya ingin bukti. Nanti waktu kita Atau ngobrol. kalian memang ini hanya penghujat mengatasnamakan toleransi. Saya ingin bukti. Setuju enggak Nanti kalian waktunya, sebagai anak-anak yang sedang memperjuangkan toleransi? Diam dulu, host. Oke. Ini waktu saya. Oke, Diam dulu. oke. Nanti saya tambahin waktu. Ini negara Indonesia kan, Anda sedang memperjuangkan toleransi. Saya minta wajah. Boleh? Oke. Buktikan kalau kalian sedang memperjuangkan toleransi. Oke, makasih. 7 menit, dirubah waktunya. Kalau tidak, kalian berarti cuma palsu-palsu saja. Setuju ya? 7 menit aja ya, bagi 2 dari kalian. Oke, tolong dirubah waktunya. Jadi gini, yang pertama, terkait dengan azan. Di dalam kitabmu, Lukas 18 nomor 7 ada perintah teriak. Siang dan malam kalian itu harusnya teriak. Di dalam kitab Lukas 18 nomor 7, tidakkah Theos akan membenarkan orang-orang pilihannya siang dan malam berteriak kepadanya? Nah, kenapa kalian tidak berteriak? Alasannya karena kalian malu, isi Bible kalian itu cabul, penuh dengan persundalan. Itu satu. Padahal perintahnya adalah kalian harus teriak. Yang kedua, terkait Anda mengatakan bahwa polisi itu pakai peci. Islam diajarkan, Bung, apapun jabatannya. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah. Jadi umat Islam, polisi kah dia, presiden kah dia, wajib mendudukkan agamanya yang lebih utama dari seluruhnya. Tidak seperti kalian. Perintah di dalam kitab kalian, kasihilah musuhmu katanya. Janganlah kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Kalian sudah praktekkan ini belum? Kalian sudah praktekkan tidak isi kitab kalian tuh? So hebat pretelin Islam Al-Quran, kalian sudah praktekkan nggak? Sini, berbaris kalian, berbaris di Senayan biar ku tampar satu-satu kalian ini. Baru juga suara kecil udah ngamuk kalian. Katanya di Bible, anak Tuhan, aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Mana buktinya? Orang asan aja kau kejang-kejang kayak cacing. Ayo berbaris kalian, biar ku tampar satu-satu. Mau nggak? Jalankan itu isi kitabmu. Yang ketiga, pejuang bukan dari hanya Islam saja. Betul, memang betul. Bukan hanya. Oke, setelah Titan Sumaya baru waktunya saya kasih lagi 4 menit. Lanjut Bro Titan. Ya, jadi kayak si Juma ini kan membaca aja nggak tamat ya. Tidak ada kata teriak Lukas 18 ayat 17. Anda tahu nggak arti berseru? Berseru belum tentu berteriak cuma. Inilah Juma nih. Maka itu Juma, Anda kalau baca data, baca dengan baik. Ya, ini saya buka kamu framing aja kamu. Supaya kamu jangan membodohi orang umatmu sendiri loh. Nih. Tidaklah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru. Kamu tahu nggak arti berseru? Bedakan kata berseru dengan berteriak. Ya. Ketika saya berdoa di dalam kamar, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ketika kamu berdoa dalam kamar, itu berseru. Jadi kualitas si Juma, ya begini teman-teman. Gak mengerti bahasa Indonesia. Ya, berseru itu bukan harus berteriak. Berbicara, berseru di dalam kamar pun bisa. Gak harus teriak-teriak sampai terdengar sebelah. Karena Tuhan mengajarkan, ketika kamu berdoa, tutup pintumu. Nih. Jadi gak harus berteriak. Jadi cuma jangan asal apal nih. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu akan melihat. Jadi jangan memframing cuma kalau tidak tahu arti berseru dan berteriak. Ya. Itu. Jadi kayak gini kualitas si Juma. Aduh, mati lagi Denny. Ya, gini aja Juma, saya tantang kamu di Superboy, kita debat ya, tema agama mana yang bertoleransi. Kalau kau berani, ya, saya tantang kamu. Saya rasa kamu gak akan berani kalau tema ini. Ya, jadi kalau kita bilang ajaran Muhammad dikatakan toleransi, tidak mungkin.
Karena saya punya banyak dalil. Ya, bagaimana nabimu menyuruh perangilah. Ya, kita buka dalilnya ya. Saya akan buka dalilnya. Ini saya mau buka data dulu ya. Jadi saya buka di dalam ajaran Muhammad, ajaran yang namanya memperangi itu banyak. Ya, Bukhari 2727 nih. Ini ya. Kamu baca cuma, pahami cuma ya. Nih, ini ajaran Muhammad nih, Bukhari 2727. Ini saya buka ya. Waktu saya 7 menit, ya gak apa-apa, nanti saya lanjut lagi. Nih, 27. Cek, iya. Jadi teman-teman kalau melihat narasi Juma tadi ya, jangan heran. Sini kalian, saya tempelin kalian semua. Karena itu memang ajaran nabinya teman-teman. Kita buktikan bahwasanya memang kalau mereka intoleransi, apalagi seperti yang dikatakan Juma ini, itu ajaran Islam banget. Kita lihat ya teman-teman di dalam buku ini ya, apa yang dilakukan nabinya. Jadi jangan heran kalau intoleransi terjadi terhadap anak bangsa. Dalam kitab Al-Maghazi, apa yang dikatakan Muhammad kepada orang-orang? Kita lihat teman-teman. Makanya Juma mempraktekkan ajaran nabinya kasar dan ingin melakukan kejahatan-kejahatan. Karena itu memang diajarkan oleh agamanya. Kita lihat teman-teman di dalam buku ini. Ya, dia buku ini resmi ada ISBN-nya. Apa yang dikatakan Muhammad kepada para pengikutnya? Kita lihat di dalam halaman 887 ini, teman-teman perhatikan. Makanya kalian jangan heran ketika Juma mengatakan, sini kalian saya tempelin, itu ajaran nabinya. Ya, dikatakan begini, ya. Ia mengatakan, Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, ia mengatakan Rasulullah tiba di Mekah pada hari Jumat. Ketika bulan Ramadan masih menyisakan 10 malam, pasukan menyebar ke segala arah. Beliau Muhammad, perhatikan teman-teman, apa yang diperintahkan Muhammad? Beliau memerintahkan mereka untuk menyerang siapa saja yang tidak masuk Islam. Makanya jangan heran kalau Islam itu kejam, Islam itu intoleransi, itu ajaran nabinya. Nih, sesuai yang tertulis di sini. Muhammad memerintahkan untuk menyerang siapa saja yang tidak masuk Islam. Ini tidak ada saya tambahin, tidak ada saya kurangi. Satu teks, satu titik, tidak ada saya kurangi, tidak ada saya tambahin. Memang Muhammad ajarannya seperti ini. Makanya Juma mengatakan, sini kalian saya tempelin. Memang ini ajaran nabinya. Ya, ini satu. Saya akan tunjukkan semua kisah-kisah penaklukan yang dilakukan Islam. Banyak kitab-kitabnya di sini. Makanya teman-teman Kristen jangan heran kalau orang-orang Islam itu sadis, kejam, ya, pelaku kejahatan, pelaku kekerasan. Jangan heran, ajaran dari nabinya. Nabinya menyuruh menyerang orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Apa sih? Aplikasi Alkitab. Kok framing? Ini tertulis nabimu loh. Nah, di situ ada. Ya, makanya kalau Juma seperti itu ajaran dari Muhammad. Setiap hari. Ya, kalau Juma minta. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu nanti dikasih tahu tuh. Hari ini Kejadian dari pasal 1 sampai pasal. Kasih waktunya, Host. Kasih waktunya. Tolong dibesarkan saya. Waktu saya 4 menit, 5 menit tadi baru 3 menit ya. Silakan Adinda. Oke, saya perlihatkan dulu bukti yang tadi disanggah oleh saudara siapa gitu ya. Di dalam kitab kalian dibesarin. Jangan pakai cara-cara penjajah, besarin. Buka KBB supaya kamu ngerti ini apa waktu arti saya, berseru jangan dan kau berteriak. nangis. Iya. Pertama dia menarasikan dibesarin dong. Jangan pakai cara penjajah nih. Lukas 18 nih. Ini kitabmu, Alkitab Sabda. Nih kau lihat ya, saya tunjukkan apa yang dikatakan berseru. Ini dalam bahasa Yunani nih. Nih, apa terjemahannya? Kalian harus
berseru-seru, bersorak-sorailah, berteriak-teriak, tuh, teriak-teriak. Nah, sambil berteriak, berseru sambil berteriak. Itu, jadi kau itu harusnya berteriak, tapi karena kau malu membacakan Bibelmu pakai toa, kamu tidak teriak. Jadi gini saudara, yang kau tunjukkan itu data-data di dalam kajian literasi Islam. Kamu nggak lihat Nusantara ini. Kamu seakan-akan sudah paham Islam dengan membuka kitab seperti itu. Ingat Bung, memang bukan 100% yang berjuang adalah Islam dalam memerdekakan Nusantara ini. Ada dari agama lain, sekian persen, kecil tapinya. Tapi 100% penjajah Nusantara ini itu non-Muslim dan mayoritas Kristen. Paham itu dulu. Nusantara ini memang banyak pejuang. Ada dari Bugis, yang Kristen, ada Toraja, nggak ada Bugis Kristen. Dari Toraja, dari Manado, dari Batak, Kristen berjuang juga ikut memerdekakan Nusantara ini. Tetapi 100% penjajah itu ya seakidah, seagama dengan kalian. Kenapa bisa menjajah? Ya karena dalam perintah kitab kalian yang kalian pakai itu ada. Ulangan tamu cuma jangan modal congok. Sabar dulu, saya tidak pernah mengganggu kalian. Nah itu, yang lain boleh ngomong kan pada saat saya ngomong. Toleransi ini yang kalian maksud. Kalian, kau tinggal baca Bibelmu. Kau tinggal baca Bibelmu, nanti tak ajarin dari sini. Ulangan 20. Coba. Ini toleransi. Ini katanya toleransi. Toleransi. Sebentar Haji. Toleransi. Sisa waktu. Nanti saya Ini kasih toleransi. data ya, berseru dan berteriak ya, perbedaannya ya. Ini toleransi. Saya sudah tunjukkan data tadi, bahasa Yunani buao itu artinya teriak, diam. Ini waktu saya. Sebentar. Nah, orang Kristen semua bisa ngomong di sini. Ini toleransi. Cuma aja 4 menit. Lanjut bro, lanjut. 5 menit, jangan curang kau host. 7 menit saya minta, itu juga sudah toleransi yang sangat luar biasa. Kalian di sini 8 ekor, paham? Dengarkan. Ulangan 20. Ya 7 kurangi 3 4 dong. Ulangan 20. Dengar, ulangan 20 nomor 10, perintah dalam Bibelmu untuk membunuh semua orang yang kamu perangi. Kalau mereka ingin berdamai, jadikan mereka seluruhnya menjadi budakmu. Kerja rodi. Itu yang dipraktekkan agamamu. Paham? Jadi jangan sok cantik. Sekarang kita tidak sedang membahas data-data kita. Kita membahas Nusantara ini kan. Siapa yang toleransi, siapa yang intoleransi kan. Agamamu agama Kristen. Ibadahmu ibadah Minggu. Kami 87% Indonesia Muslim tunduk kepada aturan ibadah Minggu kalian itu libur. Harusnya kalau kami intoleran, kami yang 88% ini memperjuangkan untuk hari libur itu hari Jumat. Paham kalian? Kami kurang toleransi apa? Kemudian, ketika berbicara tentang kaidah agama, Nusantara dijajah oleh agama non-Muslim, Kristen Katolik, melalui penjajah Belanda. Paham? Ketika mereka berhasil diusir, rumah ibadah mereka ada dihancurkan? Nggak ada. Rumah ibadah mereka masih tetap berdiri sampai hari ini. Padahal kalau di Makassar nih, ada kuburan massal 40.000 jiwa umat Islam diberondong mati oleh pelakunya yang beragama Kristen. Coba tunjukkan di Nusantara ini ada kuburan Kristen yang mana pelakunya itu dia dilakukan oleh umat Islam dan kuburan itu diisi lebih 10 orang Kristen. Ada? Ada? Nggak ada. Di Makassar, kalau kau nggak percaya kau datang. Bahkan ada jalan 40.000 jiwa. 40.000 jiwa manusia beragama Islam dibunuh oleh manusia yang beragama Kristen. Ada kami dendam. Berapa banyak pesantren yang dilulantakkan oleh penjajah yang beragama Kristen? Berapa banyak kiai, berapa banyak santri-santriwati? Berapa banyak wanita yang menjadi janda? Berapa banyak anak-anak menjadi yatim piatu oleh pelaku yang beragama Kristen? Begitu kita berhasil mengusir mereka, ada umat Islam kemudian merubuhkan rumah ibadah mereka. Ada. Kalian itu dilarang kemudian untuk beribadah di mayoritas Islam. Teriak-teriak memanggil Tuhan kalian dengan sebutan Allah. Rasul Paulus. Pening kami mendengarnya. Ngerti?
Itu alasannya. Kenapa kemudian kami melarang kalian ibadah di tengah-tengah kami tanpa izin itu? Karena kalian menyebut gelar nabi kami. Kalian menyebut nama Tuhan kami dengan serampangan pada saat kalian berkebaktian itu. Coba kau hilangkan semua istilah Al-Quran di dalam agamamu. Hilangkan itu. Mau sampai robek mulutmu teriak di kompleks, kami tidak akan pernah peduli. Selama kamu masih menyebut Theos, dewa kalian dengan sebutan Allah, kalian tidak akan merasa tenang. Tuhan kami kau bawa-bawa, nama Allah kau bawa-bawa, gelar Nabi Muhammad kau bawa-bawa, Rasul, Nabi, Alkitab kau bawa-bawa. Kenapa kamu tidak beragama sesuai dengan mandat negara kita ini? Kita bebas melakukan agama kita masing-masing. Ya agama kita ya agama lo. Agama lo aja. Jangan lo nyamar seakan-akan Islam. Kamu punya kitab saja, sampulnya Alkitab. Ilmu dari mana kalian dapat? Kata Alkitab itu. Dari mana? Dari mana? Waktu habis semua. Kita mulai lagi, saya kasih 4 menit. Silahkan Sain. Baik, saya menarik sekali, tertantang dengan omongan si Juma ini ya. Seolah-olah dan seakan-akan Sulawesi itu milik Islam. Jangan begitu Juma. Kau perlu tahu. Yang pertama tadi kau bilang Islam minoritas. Kristen minoritas, jadi tidak bisa. Kau perlu ketahui populasinya yang minoritas, ya. Tapi kalau luas wilayah, lebih luas Kristen. Biar kau tahu. Jawa dan Sumatera itu disatukan, belum tentu bisa menandingi Irian Jaya, Papua. Biar kau tahu. Kemudian di Sulawesi itu, biar kau tahu juga Juma, dari tadi kau menyebutkan adalah 40 jiwa dibunuh. Mana datanya? Tahun berapa itu terjadi? Apakah sudah ada kata Indonesia pada saat kejadian itu? Tunjukkan datanya. Jangan cuma omdo. Ini kelas, inilah yang saya miris sekali teman-teman ya, menghadapi kelas sapam gitu loh, yang gak ada otak. Otak tuh di pantat, jangan taruh di pantat. Kok taruh di pantat otakmu itu? Cuma narasimu itu membangun perpecahan, disintegrasi bangsa. 7 menit kau bikin bagaikan 7.000 menit. Karena kau mencoba mengubah dasar falsafah Indonesia ini. Kau jelaskan tadi yang kedua tentang Esa. Kau ngerti nggak kata Esa? Esa berasal dari mana? Esa itu artinya satu kesatuan. Seperti kita membeli sendal. Sendal kalau membeli itu satu, disebut satu. Kenapa? Karena ada kiri dan kanan. Kalau cuma kiri doang dan kanan doang, atau kanan doang, itu nggak ada orang jual kayak gitu. Cuma biar kau tahu, biar paham kau di situ, ya. Jadi jangan seperti itu narasimu. Tahan dulu bro. Suma ada pelanggaran, ada peringatan TikTok Suma. Ya. Naik lagi Suma. Lanjut bro, sorry saya potong waktunya. Baik, jadi seperti itu. Barusan saja dia juga mengatakan bahwa aku baru dikasih waktu 3 menit. Berarti kurang 5 menit. Otakmu di mana? 7 dikurang 3, masa kau tidak tahu jadi 5? Dari mana itu teman-teman Islam? Belajar di mana kalian? 7 kurang 3 kok jadi 5? Hah? Belajar di mana? Sekolahnya di mana? Indonesia bukan sekolahmu itu. Jangan-jangan sekolahmu itu sekolah Mekah yang gak ada otaknya, yang gak bisa baca tuh. Itu tadi tentang Esa. Kemudian hadis dan Quran ya. Hadis dan Quran ini diselidiki oleh para pakar literatur, ahli-ahli pakar literatur menyatakan bahwa hadis dan Quran ini adalah pondasi dasar orang anarkis dan teroris. Biar kamu tahu, ini belum berani pihak pemerintah mengungkapkan hal ini. Ke depan pasti berani nggak? Bisa jadi. Karena ketika ini diungkapkan, bubar Islam, bubar. Tidak ada lagi di muka bumi ini mungkin ya. Ini yang mengungkapkan ini ya, ini di luar Islam dan di luar Kristen. Di luar Islam, bukan dia Islam, bukan juga dia Kristen. Nah ini mengungkapkan ini. Hadis dan Quran itu didefinisikan sebagai pondasi atau asas untuk analisa. Sen, Ya. saya akhiri dulu karena ada peringatan mau di-ban, ada peringatan mau akun mau dirungkatin. Saya akhiri, langsung saya live lagi. Cuman ya nggak sekolah. Alasannya apa nggak mencintai
tempat tebak gitu, nggak bisa. Masalah kesehatan. Aku pegang. Jadi kayak bisa kebaca. Curhat. Kamu mau tanya lagi sekali lagi. Menurut Bible, Paulus itu Allah atau bukan Allah? Mau duit biar saya TF. Aku nanya sama kau. Mau duitmu. Lu aja kere, duit gue banyak daripada lu. Mau nanya simpel. Ya. Menurut Bible, Paulus itu Allah atau bukan Allah? Kau mau duit biar terbukti. Bang Suma sekali lagi mohon maaf bro, karena ada peringatan Komal akan dirungkat, makanya saya udah akhiri saja, baru kita lanjut live. Oke, Bang Suma sudah naik. Bicara dulu Bang. Jadi tadi itu saya katakan harus ada penambahan 5 menit karena baru 2 menit sesi. Sebentar, tenang dulu. Lokasi saya tadi sesi 2 menit kan, saya minta 5 menit tambahan. Benar kau. Sebentar. Dari mana sejarahnya 7 dikurang 3 Sebentar, saya setting waktu lagi. Saya baru dikasih 2 bonyok. Saya setting waktu lagi, jangan saya setting waktu kembali. Terus kalau Anda tenang dulu kau di situ Juma. Kalau Anda berikan mereka waktu lagi, kau ada otak nggak sih? nambah dong waktunya. Tahan dulu, kita ulang lagi ya. Kita 4 menit cuma, nanti bergilir terus. Silahkan Forbidden. Lah, kok cuma tadi kalau ngomongin masalah perang itu ya, melawan penjajah lah segala macam ya, kalau kita bisa lihat sendiri ya, sebenarnya di antara itu juga ya, Islam juga menjajah loh kerajaan kesultanan. Contoh ini kita lihat ya, ini Universitas Islam An-Nur Lampung ya, kita lihat perang Kesultanan Demak melawan Majapahit Kristen gitu. Enggak kan? Nah, kita lihat ya. Di penyebab konfliknya lihat. Yang pertama apa? Perbedaan agama ya. Demak menganut Islam sementara Majapahit perbedaan ini menciptakan ketegangan antara dua kerajaan. Ya. Nah. Nih. Kedua, perebutan kekuasaan. Setelah kemunduran Majapahit muncul kekuasaan yang dimanfaatkan oleh Demak untuk memperluas pengaruhnya. Ketiga, hubungan keluarga. Raden Patah pendiri Demak diyakini sebagai putra Raja Majapahit terakhir Brawijaya V. Hubungan keluarga ini menambah kompleksitas dalam konflik antara keduanya. Belum lagi Mataram nanti ya. Mataram ada menyerang ke Kesultanan Mataram itu menyerang ke wilayah Surabaya juga. Surabaya dan Banten. Ya, sebentar ya. Nah. Mana ya? Ada ke Batavia pernah melawan VOC. Ya, tapi ini juga ya ekspansi ke wilayah kerajaan Banten. Mana sih? Banten. Sorry, saya nggak persiapan sih. Banten. Nah, nih, bentar ya. Mana ini ke Banten? Ada penyerangan ke ini ya. Mataram menaklukkan Surabaya dan daerah timur Jawa. Nah, ini juga ada suatu ini ya. Mana ya? Oke. Nggak ketemu nih. Itu belakang. Ya sudahlah, kita skip dulu ya. Kita balik ke Demak ini. Nah ini penyerangan ini pun ya salah satunya tidak ke sana ya. Tidak hanya menyerang Kristen, tapi kalau kita lihat juga dari NU pengislaman.
aman oleh VOC. Nah, ini pun kita bisa lihat ya, pengislaman oleh VOC. Pengislaman oleh VOC pun di daerah Belambangan ini melakukan penyerangan loh. Nih. Tuh ya. Nih. Menggempur Katolik. VOC tidak saja mempererat Islam untuk menggempur Katolik. Nih, lihat. VOC aja menyerang Katolik loh. Dalam berabad sejarah Belambangan, VOC bahkan menjadi pihak yang paling berjasa dalam penyebaran Islam. Nih. Bahkan VOC pun bukan menyebarkan Kristen, tapi Islam. Ya. Mana sih? Mana si Duta Masker udah nggak tahan kupingnya, panas kupingnya ya. Ada di bawah, Buat saya sudah dia. beberapa kali jambak, masih ada Bang Sima di bawah. Official 4. Lanjut bro, lanjut. Maaf saya potong waktumu tadi, silahkan. Ya gitu ya. Udah, Jadi lanjut, gunakan datamu, lanjut. Waktumu bro, lanjut. Jadi buat teman-teman yang di bawah ya, ya terlebih terkhususnya ya buat umat Duta Masker ya yang menuhankan Zuma, kalian harus ingat ya bahwa inilah yang kalau menilai cuma dari omongan. 60.000 umat muslim dibun-bun katanya sama orang Kristen, mana datanya, ditutup kameranya, set. Terus apa yang mau ditunjukin? Apa yang mau diliatin? Ya. Kalau kita menunjukkan seperti ini, ya, ini baru. Kalau yang penting intinya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulut kita. Gitu. Ya mungkin membahas tentang toleransi ya, saya sudah bilang berulang-ulang kali ya. Bahwa asas negara itu diganti sama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila, sila pertama itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Tauhid. Ya, Bhinneka Tunggal Ika yang ada di kaki burung Garuda yang arti beda-beda tetap satu, itu diganti juga sama mereka. Kamu beda, ya kita beda, Islam geruduk. Nah, ini bentuk toleransi yang tidak ada. Makanya tadi saya sudah bilang ya, bahwa Nabi Muhammad itu memang hanya untuk diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kalau kita mengucapkan itu, darah dan harta kita itu akan terlindungi. Ya. Kalau panutan yang diikuti seperti ini, hancur Indonesia ini. Ya, memang kalau ajaran yang tidak punya hati seperti Islam, aduh sorry keceplosan saya. Kalau ajaran yang nggak punya hati seperti ya inisialnya Muslim ya, mereka bakal menerapkan ini. Ya, maka benar bahwa apa yang dikatakan Nabi, jika mereka melakukan pembubaran, ya kita sedang melihat firman yang hidup itu tergenapi. Ya, jadi buat teman-teman Kristen yang di bawah, ya, kita harus ingat bahwa kita juga bukan baru kali ini dibubar-bubarin ya. Kalau mungkin di Al-Quran itu nggak ada satupun ayat yang tergenapi. Yang nggak ada satupun ayat yang tergenapi. Perkataan Yesus 2000 tahun lalu itu terjadi sampai detik ini. Itu yang dinamakan firman yang hidup. Bukan firman yang mati kayak buku. Ya. Oh ada satu yang tergenapi di Islam ya. Bubar-bubarin orang ibadah. Nah itu Al-Maidah 51. Itu tergenapi. Cuma itu doang. Ya. Yang bilang saya asal ngomong ya naik aja Islam. Itu usahakan ya sesuai tema ngalirnya. Gitu ya. Silahkan. Ya, tadi dia bilang ya, katanya jangan memakai kata Allah karena itu adalah nama Tuhannya orang Islam, dan dia bilang
eh, jangan ini merasa tenang kalau tidak mengganti kata theos dari kata Allah, ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kata Allah ini sudah dipakai oleh orang-orang pagan dan orang-orang Kristen di Arab sebelum Islam itu ada, ya. Kata Allah itu dari kata al-ilah, ya. Kata al-ilah yang artinya adalah Sang Tuhan yang Maha Esa itu tadi. Jadi sebelum Islam ada di abad ke-7, agama pagan Arab itu sudah memakai kata Allah lebih dulu, dan bahkan kami sudah memakai kata Allah lebih dulu. Ya. Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat itu juga disebut Allah. Ya, putri-putri Allah. Dan ini sudah terbukti di dalam syair-syair Arab jahiliyah. Seperti karya Zaid ibnu Umar. Kata Allah itu disebut juga sebagai Tuhan pencipta. Apakah Zaid ibnu Umar itu Islam? Tidak, dia pagan. Lalu orang Kristen Arab itu sudah memakai kata Allah. Ya. Lebih dulu Kristen-Kristen di Mesir, ya, di Syria, di Libanon, ya, itu sudah memakai kata Allah, dan itu masuk ke dalam liturgi dari abad kedua sampai detik ini. Yesus al-Masihu Allah, ya, Yesus Kristus adalah Allah. Jadi kata Allah ini nggak eksklusif hanya untuk punya Islam saja, ya. Orang Kristen sudah lebih dulu menggunakan kata Allah. Jadi jangan kepedean ketika orang Kristen itu memakai kata Allah, tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala milik kalian. Karena Allah di kami itu roh, sedangkan Allah di kalian itu zat. Dan Allah kalian itu hanya turun untuk orang-orang di negeri Mekah saja. Jadi berbeda konsepnya. Jadi jangan kepedean lah kalau orang Kristen itu memakai kata Allah. Memang di dalam bahasa Yunani, Allah itu theos. Dan orang-orang Kristen di Yunani pun memakai kata itu sampai detik ini. Tidak tiba-tiba orang Kristen di Yunani pakai kata Allah. Mereka pakai kata theos karena memang itu bahasa mereka. Tapi karena orang Indonesia itu menyerap bahasa-bahasa di luar, ya, bahasa Melayu diserap, bahasa Arab diserap, bahasa Portugis diserap, bahasa Belanda diserap. Indonesia ini banyak menyerap bahasa-bahasa dan kosakata-kosakata dari negara-negara luar. Dan kata Allah itu memang diserap dari orang-orang Melayu dan sudah menjadi standar bahasa dalam KBBI. Ya, itu kenapa makanya orang Kristen memakai kata Allah atau Allah. Ya. Dan memang Ledecker sudah mentranslasi itu. Jadi kami berhak memakai kata Allah ini. Karena memang kalau pada dasarnya kata Allah sudah dipakai oleh orang-orang Kristen di Arab sebelum Islam itu ada, gitu ya. Jadi kita minta tolong kedewasaannya saja ya. Buat teman-teman belajar lagi supaya tidak bikin malu. Itu dari saya. Iya, terima kasih. Ya kawan-kawan, ini bagus diskusi cara begini. Memang kalau cuma ngomong tuh kasih dia waktu 10 menit. Biarkan aja, kuping kita jangan panas. Jadi memang itu nubuatan dalam Alkitab juga. Biarkan saja dia congornya mau gimana dia framing. Karena kita di ajang diskusi begini, di ajang begini, biarin aja. Karena para penonton di bawah pun bisa menilai, bisa mendengar gitu kan. Biarin aja. Ada yang bangga, ada yang bisa, biarkan aja. Jadi memang itu nubuatan dalam Alkitab kita, karena kitab kita itu hidup. Firman Tuhan kita hidup, bukan seperti mereka. Ini tentang toleransi anak bangsa ini memang saat ini memang tidak dalam baik-baik saja Pancasila kita. Memang gerombolan-gerombolan intoleran ini memang dibiarkan oleh kelompok-kelompok, oleh pemimpin-pemimpin mereka. Kita harus sadar itu. Dia sudah coba di Kalimantan, ya, sudah dicoba Kalimantan, diredam langsung. Dia coba di mana-mana provinsi, bahkan perda-perdanya itu sudah masuk. Nah, inilah butuh-butuh kearifan dari para pemimpin mereka. Memang mereka berkuasa saat ini. Memang betul, mereka lagi berkuasa. Mereka bisa semena-mena di Padang, di Depok, bisa berkuasa semena-mena.
Tapi ingat, ini apa? Ini yang tertulis dalam Alkitab, nubuatannya. Kami belum melawan. Nah, tapi itu akan terjadi. Kalau sampai itu terjadi, ya terjadi. Ya, jadi kehancuran. Anggota Dewan dari Kalimantan sudah mengatakan, kami bangsa Dayak, kami nggak mau bersatu kalau sejarah dikaburkan, sejarah 98 dikaburkan, dan itu juga sudah viral. Jadi memang disintegrasi bangsa, memang pelakunya ya ini. Mereka bangga kali begitu. Karena mereka punya kebanggaan yang luar biasa kalau mereka bisa berkata-kata seperti itu, seolah-olah sesuatu yang hebat. Sesuatu yang surgawi. Wah, ini Allah mereka. Oh, ini Tuhan mereka. Oh, ini dia membela agamanya. Itu memang begitu. Padahal mereka tidak tahu. Apapun yang diomongkan si Juma ini, itu dalam kerasukan setan dan jin. Nah, dalam diri itu ada kerasukan makhluk-makhluk sakral begitu. Makhluk-makhluk goib begitu. Makanya dia ngomong dia begitu dengan ancaman teror. Dia nggak takut. Nah, pengikut-pengikutnya itu, ya, pengikut-pengikutnya ya bangga kali. Wah, luar biasa jauh-jauh. Oh, bagus katanya. Tapi dia tidak tahu omongan-omongan itu yang akan membuat kita bubar. Saya lebih senang bubar. Kita nggak mau bersatu, lebih senang bubar. Ya udah, lu ke Kalimantan pakai paspor aja, gitu loh. Lu mau cari makan nggak gampang lagi, enak-enak aja begitu kan? Kita orang Kalimantan tidak butuh kalian itu sebenarnya. Kita boleh uji, boleh coba-coba kalau berani. Kalau negara ini memang berani menghilangkan itu, kalau polisi tidak menindaklanjuti praktik-praktik intoleran itu, tunggu waktu aja. Tunggu waktu apa yang akan terjadi, apa yang akan bara dalam sekam ini seperti apa. Nah, kalau kalian pingin merasakannya, ya tunggu aja, lakukan terus. Tidak apa-apa, biar nubuatan dalam Alkitab terbukti nyata. Memang yang kita hadapi ini bukan Tuhan yang benar, adalah setan. Setan alaihissalam, raja setan, raja iblis ini, memang dia lagi memporak-porandakan Indonesia. Memang itu nubuatannya. Dari kemarin kita sudah membahas ini, ya ini sudah terjadi. Mungkin nanti di NTT dia akan coba. Setelah NTT mungkin di Papua, mungkin di Bali. Mungkin nanti juga di Manado. Dia akan mencoba itu. Karena gerombolan intoleran ini, gerombolan pengikut setan ini, memang begitu. Kita maklumin aja karena mereka ini menyembah Tuhannya bangsa Arab. Karena mereka menyembah Tuhan bangsa Arab, bukan Tuhan universal. Aduh, habis. Baik, teman-teman, shalom ya. Semuanya ini udah menghilangkan konteks sebenarnya si Juma ini. Makanya saya sangat sayangkan ya, Anda yang diidam-idamkan, diidolakan oleh para umat Islam, ternyata kualitas Anda sangat rendah. Bagi saya kualitas Anda itu tidak lebih dari anak TK. Apa yang dibahas, kamu tidak membahas ke situ. Ya. Tadi ranah kita, saya mencoba beradaptasi dengan host tadi awalnya ya. Mari kita bahas ini host. Maksudnya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme yang benar dalam konteks toleransi. Nah, apa makna toleransi? Nah, ini saya bawakan dalilnya berdasarkan Undang-Undang 45 tahun 1945 UUD tahun 1945 ya. Nih, sebentar. Nah, di sini dinyatakan ada 2 pasal yang menyatakan kebebasan orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Itu makna toleransi yang saya mau bawakan, bukan dalam kajian konteks Islam, bukan dalam kajian konteks Kristen, bukan. Jadi ini membangun, menumbuh kembangkan wacana terhadap kecintaan toleransi ini. Sejauh mana, apa? Kau tadi bilang Juma bahwa Islam itu benar-benar toleransi. Di mana toleransinya? Di mana? Sekarang orang ibadah tanpa izin, apakah harus lapor? Tidak. Karena sesuai, namun begitu Indonesia memihak. Ya, pemerintah memihak, harus lapor katanya RT dan RW. Sekarang kalau ditanyakan, kalau kalian membuat yasinan, apakah kalian pernah lapor ke RT atau ke RW? Lalu ditanyakan gedung kalian itu, bangunan masjid itu yang setiap 100 meter ada, apakah ada izinnya? Ada tanda tangan dari 50 orang.
Ingat teman-teman ya, SKB 3 Menteri bukan untuk Kristen saja. Semua umat yang punya agama di Indonesia ini menggunakan SKB 3 Menteri. Bukan cuma Kristen aja itu. Jadi pendirian masjid harus menggunakan itu. Ya, kita back ke konteks tadi ya. Definisi Esa tadi saya sudah jelaskan, itu artinya satu kesatuan, artinya jamak. Ya. Bukan satu tunggal. Kalau satu tunggal itu Eka. Pernahkah kalian dengar ketuhanan yang Maha Eka? Tidak, selalu ketuhanan yang Maha Esa. Tadi kalau Prof itu membahas secara bahasa aslinya ya, saya membawakan dalam bahasa Indonesia karena kita lagi membawakan ranah Indonesia, falsafah Indonesianya ini yang saya bawakan. Saya tidak memihak, saya tidak di Kristen, saya tidak di Islam. Begitu ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Eka. Itu kau bilang tadi kalau Tuhan itu 3. Tuhan itu satu dalam Esa. Kesatuan jamak dia satunya. Seperti seorang beli sendal tadi. Apakah pernah orang membeli sendal kiri dulu atau kanan dulu? Kan nggak pernah. Hanya kiri, hanya kanan. Tidak. Pasti dia beli satu. 2 itu disebut satu. Itulah disebut Esa. Seperti cerdas. Jangan bodoh melulu. Tahun 2025 itu marilah kita pintar, jangan bodoh terus ya. Kemudian tadi saya bawakan hadis dan Quran ini didefinisikan oleh para ahli. Diketemukan ya bahwa falsafah untuk membuat anarkis dan teror. Ini benar sudah dipelajari lebih lanjut. Kemudian definisi hujat. Hujat itu memaki. Sudah jelas dalam KBBI. KBBI itu baru muncul tahun 1988 cuma biar kau tahu. Ya, demikian Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, salam. Gue bingung sih ya, temanya kayak banyak banget nih si Juma nih. Mengenai masalah Allah dulu lah ya, kata Allah. Kata Allah, ini kita ambil dari kitabnya mereka dulu ya. Ternyata sebelum sang baginda diangkat menjadi rasul, ternyata orang agnostik ya. Agnostik ini berarti dia tidak punya agama. Ya. Musnad Ahmad 5373. Di sini dikatakan sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Ya, pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu. Artinya belum ada Islam nih. Coba kita lihat. Ya, dia menyuguhkan kambing kepada ketemu Zaid bin Amir ya. Lalu dia menyuguhkan daging kepada Zaid. Tetapi apa kata Zaid? Saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada berhala. Kalian juga tidak makan dari persembahan yang tidak disebut nama Allah. Artinya, sebelum Islam datang, Allah itu sudah dipakai. Dipakai oleh siapa? Dipakai oleh orang-orang pagan, orang-orang agnostik. Ini loh. Ini belum turun wahyu nih. Gimana nih? Ya, terus teos. Ya udah. Kita kasih ya. Mungkin kalau Devano bisa open mute, kita bisa minta bantuan dia ya. Di sini ada Islamic awareness ya. Ini Islam punya loh. Nah, ini ditemukan di 709 sampai 710 ya. Carbon date-nya ya. Kita lihat. Walah. Allah di sini itu ditranslate menjadi Theos. Nih. Kan la ilah ya. Ini diganti menjadi Theos nih. Theos. Hah? Lalu bagaimana? Di sini juga ada nih. Sini itu diganti juga menjadi Theos. Apakah itu nama? Bukan. Itu gelar. Siapa yang menulis ini? Yang menulis ini adalah Islam sendiri. Ya. Aduh, Julkipli. Lalu, wah ibadah begini. 95% masjid di Jateng tanpa IMB. Kenapa nggak dibongkar nih? Ini kenapa nggak dibongkar nih? 95% loh.
marilah kita asumsikan masjid itu ada 10.000. Ya, kalau 10.000, 95% daripada 10.000 itu artinya 9.500 tanpa IMB. Kenapa nggak dibongkar? Ini buktinya loh. Hah? Ini saya ambil dari mana? Oh, Dewan Masjid. Dewan Masjid ternyata. Dewan Masjid Indonesia ternyata. 95%. Juluk Kipli. Cuman modal congor doang. Nggak ada data dari dulu. Esa, kita lihat lagi. Ini Islam loh, ini yang nulis tauhid, ya. Kita baca arti tauhid itu apa? Makna tauhid secara bahasa adalah Silahkan Bevan. Iya, jadi itulah ya teman-teman perbedaan Kristen dan Islam kalau berdiskusi ya. Saya udah siapin ini buku-buku banyak ini ya untuk kira-kirain sejumlahnya ada ilmu gitu ya, ada data untuk berdiskusi. Ya, saya coba tanggapin dulu ya teman-teman terkait kata Allah ya. Saya bawa bukunya ini ya. Ya mungkin sejumlah ya saya rasa nggak punya lah buku ini ya, History of Arab ya, karena dia cuma berdiskusi dengan congor gitu ya. Makanya orang-orang Islam ya kalian kerjasama lah, pakailah literasi ya, supaya kalian juga bisa mengimbangi debater-debater Kristen ketika menampilkan narasi itu pakai data terkait kata Allah ya teman-teman. Di dalam buku ini bukunya ada ISBN-nya ya teman-teman. Ini buku resmi. Silakan teman-teman cek. Ya, terkait kata Allah teman-teman, di dalam buku ini dikatakan begini ya. Nih saya bacain. Abdullah ya, ayahnya Muhammad ya, sekitar 5 abad ya, sekitar abad ke-5 Masehi ya, sebelum Islam datang, juga dalam tulisan Arab Kristen pra-Islam yang ditemukan di Ummul Jamal, Suriah sekitar ya pertengahan abad ke-6, ayah Muhammad ya bernama Abdullah. Abdullah ini teman-teman apa? Abdullah berarti budak atau penyembah Allah. Jadi sudah ada kata Allah di sana. Bahkan teman-teman kata Allah di sana ya. Kata Allah di sana lebih dijelaskan begini ya teman-teman. Besarnya penghormatan orang Mekah ya, orang Mekah pra-Islam kepada Allah sebagai pencipta, pemberi nikmat dan seterusnya. Ya misalkan di dalam Quran surah 31 ayat 25 dan seterusnya, ini surah-surahnya. Sebenarnya Allah, perhatikan teman-teman, sebenarnya Allah yang dikenal saat itu adalah dewa suku Quraisy Juma. Ayo naik, kasih data bantahan terhadap data-data saya ini. Nih, saya udah siapin ini, kitab-kitab nih. Ya, buat nampol kamu nih. Mau bahas apa saja saya siap. Ya, mau bahas apa aja saya siap. Silakan teman-teman Islam yang punya data lah ya. Jangan ya kalau udah naik gitu nggak pernah ini ya. Ini ternyata Allah itu adalah dewa suku Quraisy pada saat itu. Jadi ngeklaim tentang Allah adalah milik kalian. Ini. Buku ini menjelaskan ya. Dan masih banyak buku lain yang menjelaskan kata Allah pra-Islam sudah digunakan, dan itu adalah ya para penyembah dewa Quraisy juga ya menganggap Allah sebagai Tuhan mereka. Saya harap teman-teman Islam ya, kalian itu berdiskusilah dengan menggunakan data ya. Ketika kalian mengklaim Allah, siapa yang bilang Al-Ilah? Ini Allah yang dikenal saat itu adalah dewa suku Quraisy. Siapa yang bilang Al-Ilah? Teman-teman Islam pakai data, jangan modal congor mulu dari tadi. Ayo silakan teman-teman Islam bantah pakai data gitu loh. Silakan. Prof Nick,
Mic Prof. Oke. Ya baik. Ya begitu ya. Mungkin kalau berdiskusi dengan Islam itu banyak. Yang mereka itu kurang data. Ya. Justru kita yang Kristen, mungkin kita nggak pernah kekurangan data. Tapi kekurangan Islam aja yang naik di koma. Ya, jadi kalau mau ditanya ya tentang ini balik lagi ya. Bahwa memang Islam itu kalau kita mau balik ke sejarah memang hancur teman-teman, pahit. Ya, ini sangat pahit. Jangankan kata Allah, nabinya aja belum tentu ada, apalagi kata Allahnya. Kata Allahnya sudah digunakan lebih dulu, ya, sebelum mereka ada. Nah, jadi buat Islam yang mau lihat data kita ya naik aja lah, nggak perlu nunggu di bawah kan. Nanti kalau saya liatin referensinya, ini bakal hilang nih 230. Makin turun orangnya. Itu Bro Bevan aja nunjukin buku ini dari 400 sisa 200, hilang yang lain. Astaga. Ya silakan Islam yang mau naik diskusi, naik aja, kita pakai timer. Enggak keroyokan kok, tenang aja, kita nggak gigit. Ya silakan lanjut teman-teman yang lain. Udah selesaikan dulu waktumu, Bro. Oke, baik. Kata aja, selesaikan waktumu. Jadi saya selesaikan sendiri ya, bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita narasikan ya. Ya mungkin saya akan lihat ya bahwa jauh sebelum nama Allah, jangan dulu dikritisi nama Allah, karena nama ya, ini hal yang gila ya. Kalau ada suatu agama yang mengklaim bahwa agama itu punya bahasa, itu hal yang bodoh teman-teman. Nah, ini hal yang busuk. Ya, sebentar. Ini kamera saya kayaknya ketutupan Jibril. Ya tunjukin dulu nabi kalian itu benar adanya atau fiktif. Oke, ya. Kita lihat ya, Muhammad itu nggak pernah mengajarkan syahadat. Muhammad nggak pernah mengajarkan syahadat, karena syahadat itu pertama dicetuskan di Dome of the Rock. Ya, Islam kalau belajar sejarah, pertama mereka itu pasti Yerusalem. Karena apa? Karena pencetusnya yaitu Abdul Malik bin Marwan itu mencetuskan syahadat sekitar 690, Muhammad meninggal 632. Selisih 70 tahun Islam ini kemana? Ya. Karena kalau mau merujuk di buku The Early Earth Version of the Shahada, Tombstone from Aswan 71 Hijriah. Ya, ini ada selisih 70 tahun ini, syahadat ini nggak ada dipakai orang Islam yang berbunyi apa? Ya sama kayak Muhammad memerintahkan perang tadi, kalau kita nggak mengucapkan kata-kata ini bakal diperangi. Darah kita bakal halal ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ini syahadat yang dicetuskan itu. Jadi buat Islam mikir panjang-panjang ya. Ya, salam semua teman-teman, salam. Kalau saya sedikit saja ya. Memang kita maklumi ya, agama palsu itu selalu main klaim-klaim, ya namanya agama palsu, ya minta pengakuan. Karena apa? Kalau nggak dapat pengakuan, mereka nggak bisa makan teman-teman ya, nggak bisa makan, nggak bisa dapat cuan, poin ya. Apalagi TikTok ini kan selalu mencari koin ya. Zuma, kamu kan kerjamu itu. Saya cuma sedikit aja membaca ya. Kata Allah itu ya muncul pertama kali itu nggak mungkin di Arab, nggak mungkin. Ya, Arab itu adalah hasil serapan doang. Serapan kata dari kata yang aslinya sudah ada. Dari mana itu? Dari bahasa Aramaik. Itu tertulis di kitab Daniel 2:20 sudah memakai bahasa Aramaik. Kalau kita mau belajar ya, membedah kitab Daniel ya, menggunakan bahasa Aramaik itu sudah ada kata Allah. Tapi bukan Allah seperti bahasa Arab. Di situ ditulis Eloah. Ingat ya?
Dari kata Eloah, orang Ibrani menjadi Elohim. Nah, di Arab apa? Menjadi Allah. Hurufnya apa? Sama kita bedah ya, supaya kita cerdas dan jujur ya teman-teman ya. Islam-Islam yang dibawa termasuk siapapun ya. Di bahasa Ibrani tertulis itu Alef Lamet He. Oke. Di bahasa Aramaik tertulis Alap Lamet He. Kalau Arab Alif Lam Ha, Alif Lam Lam Ha atau Alif Lam Ha. Serumpun kan, mirip kan? Alif Lamet He, Alap Lamat He, itu sebagai yang aslinya. Turunannya bahasa Arab Alif Lam Ha. Lalu kalian mengklaim itu sebagai yang benar. Tolong dong, diperiksa dong otaknya. Ya, kalian cuman copy-copy, nyontek-nyontek. Nggak cuman kata Allah, nabi-nabi kalian contek. Ya, kisah-kisahnya kalian contek. Tapi bohong semua gitu loh. Ya, yang paling benar tapi bohong. Dan itu terbukti semua. Ya. Dulu bangsa kita tertipu dengan istilah kelahiran Isa Al-Masih. Ini waktu kecil saya, termasuk kecilmu, Zuma, dan kalian muslim-muslim. Tetapi apa faktanya? Malu, diralat sekarang. Karena apa? Teknologi. Teknologi ini nggak bisa dibendung, sehingga orang bisa belajar, mencari kebenaran, dan terbukti bukan Isa yang tertulis yang benar, tapi Yesus Kristus. Sekarang diralat. Harusnya Indonesia meralat semua. Ibrahim itu dihapus. Ya. Nabi siapa lagi? Yang berbau-bau Kristen, hapus semua. Daud ganti Daud. Sulaiman ganti Salomo, nggak ada nama Sulaiman. Oke, hapus semua itu. Kalian nyontek, termasuk kalian membahas kata Allah. Makanya belajar sejarah. Islam ini malunya itu di sejarah, teman-teman. Kalau Islam diajak ngomong sejarah, waduh, mulutnya pindah kemana-mana tuh, ngeles, muter-muter. Makanya kalian jangan bahas kitab orang Kristen. Periksa sendiri kitab kalian. Ya. Bang Ardi, coba tolong dimatiin itu. Nah, waktunya udah nggak ada Islam. Buat apa? Ini Metra ini Islam guys. Metra ini Islam. Kita kasih kesempatan dulu ke Metra. Silahkan Metra. Bentar Pak Roti, kalau boleh saran ya teman-teman, kalau boleh saran, mungkin teman Kristen kita ada yang mengalah satu lah ya. Kalau memang teman-teman mau, biar saya mengalah nggak apa-apa. Biar Islamnya naik 2 lah, biar ini. Baru kita pakai tender lebih asik. Jangan. Saya aja yang turun. Bro Bevan di atas, nggak usah, jangan. Iya, biar kita ini. Saya aja yang turun. Jadi diskusinya terlalu monoton kita. Kita pengen gitu diimbangi sama Islam gitu, biar mereka kasih data juga kan. Jangan yang model. Target kita kan Zuma, target kita kan Zuma. Zumanya yang naikin, jangan naikin yang lain-lain. Udah nggak apa-apa, kita bertujuh. Tadi bang siapa tadi ya? Tema awal tuh toleransi dalam ranah kejadian yang kemarin di Padang. Itu tema awal. Lalu datang Juma. Kan tema itu toh. Iya nggak apa-apa, kita bahas itu juga nggak apa-apa, pakai data gitu kan, nggak apa-apa. Naiklah Bang Suma, naiklah Bang Suma. Zuma naik lagi lah kau, masih ada di bawah Suma. Naik kau, ngapain kau di bawah? Jadi waktu Udah buang nggak ada kentut yang kau siap. di room Kristen kau, bukannya naik kau. Udah buang Naik kentut saja, kau, bro. sembarangan aja, naik kau. Udah dijambat itu Suma. Tadi saya yang menarik, dia menarasikan ada nggak ini bro, Pak Prof, ada nggak waktu untukku? Jadi aku rasa Bang Zuma juga malas naik karena memang merasa ya, dikeroyok. Kalau memang benar bukan kenapa merasa dikeroyok? Waktu ini diskusi bang? Aku aja nggak ada waktu nih. Gimana mau menjelaskan? Kan tadi pakai timer Pak Metra, jangan framing, kan tadi kita pakai timer. Sebentar. Gimana sih? Sebentar. Tadi semua pakai timer bro, dan Suma Iya. tambahan waktu. Saya kasih 8 menit. Di sini nongkrong dari 5 tadi, menit. tapi nggak dikasih waktu kan? Siapa? Lo kamu naik tuh. Ya udah, gini. Biar adil. Anda pilih salah satu dari kita
Siapa yang mau Anda ajak diskusi? Satu lawan satu aja. Nggak dikasih Anda waktu pilih. nih. Untuk aku nggak dikasih waktu. Iya, dikasih waktu. Iya. Oke, waktumu saya setting ya. Waktumu sekarang 14.07. 5 menit berarti 14.12 di tempat saya. Silahkan. Saya besarin. 14.12 waktumu habis. Silahkan. Oke. Udah mulai ya. Teman-teman sekalian. Jadi begini. Tadi saya perhatikan di awal. Saya tengok teman-teman di sini pada merasa pintar semua. Tapi saya juga perhatikan orang yang ngerasa pintar itu juga nggak sabar. Ketika Bang Zuma bicara, potong-potong. Juga katanya bicara toleransi. Akhirnya orang yang teriak toleransi juga nggak sabaran. Artinya batal dalil itu. 1. 2. Waktunya juga teman-teman gantian. Pada banyak tuh yang naik. Lalu Bang Zuma dikasih waktu sekian menit aja dipersoalkan. Kalau mau adil, beliau cuma minta separuh aja deh dari waktu yang digunakan oleh teman-teman semua. Tapi tiba-tiba lagi-lagi dipotong. Ketika beliau mau menguraikan, jelaskan lagi-lagi tiba-tiba dipotong. Jadi bukan tidak berani Bang Zuma, tapi lebih memilih bijaksana aja. Saya juga diajari oleh guru-guru saya begini. Orang yang belajar 2 hari bisa speak up 2 jam. Tapi ada orang yang belajar 2 tahun. Sebentar. Topiknya apa yang kamu bahas apa? Nanti saya jelaskan sampai ke situ. Sebentar. Kan saya 5 menit. Kan nggak sabaran. Kebiasaan Islam. Dia pendatang. Topiknya apa itu yang menjadi fokus Diri ya Islam ya. fokus pembicaraan. Gini loh teman-teman ya. Saya tadi ingin mari kita bangun wacana toleransi itu. Nah, dalam hal Kasih ini kesempatan untuk menyampaikan narasi sesuai dengan topik, malah kau ngomong kemana-mana. seperti itu. Jadi mari bangun wacana toleransinya yang dalam hal ini dan pasal 29 UUD 45. Jadi lepaskan Kristennya, lepaskan Islamnya. Sebentar, Bro. Gitu. Pak Ahmad Sahan, selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Pak Ahmad Islam, Kristen Ortodok. Dia mau ke Katolik nih Bang Ardi. Oke. Ya, jadi awalnya seperti itu ya teman-teman. Saya nonton video itu nangis, saya bener nggak sadar netesin air mata. Kok sebegitunya? Yang di Sukabumi belum selesai, yang di Depok juga belum ya, masalah izinnya itu muncul lagi ini. Waduh, makanya mari teman-teman, saya bilang sama Bro Ardi, tadi saya sudah buka room di sebelah, di Praise Worship. Tapi entah bagaimana ceritanya, kok tiba-tiba roomnya rubuh gitu kan. Nah, boleh nggak Bro Ardi, mari kita tumbuh kembangkan opini publik. Dalam hal ini, pondasi kita berpikir pasal 29 dan pasal 28E. Itu, jadi Juma tiba-tiba datang menarasikan bahwa sesungguhnya Islam adalah toleransi. Waduh, di mana? Ini nggak ada pembenaran teman-teman. Di sini nggak ada pembenaran, di sini juga nggak ada menyalahkan, nggak ada. Tujuannya bukan untuk itu, bukan. Jadi membangun opini supaya masyarakat kita nggak seperti itu lagi. Gitu tujuannya tadi. Nah ini lari-lari ini si Juma ini memang kalau diajak diskusi otak di mana sih? Aku kadang-kadang bingung. Bahkan dia menghina lah. Jelas-jelas di Al-Araf itu tertulis toh kalau memang membawakan dalil itu, tapi saya tidak mau itu, saya tidak mau pakai itu. Saya membawakan falsafah UUD 45-nya. Saya lepaskan Kristen, kamu juga lepaskan Islam, begitu. Tujuannya untuk itu, mari kita menggali wacana itu. Siapa tahu ya bisa menumbuhkan edukasi kepada teman-teman lainnya dan bisa dibawakan kepada teman-teman lainnya yang ada di samping kita. Itu tujuannya tadi, bukan untuk debat, bukan. Kalau debat ya udah pasti kalah, 8 lawan 1, ya kan udah pasti kalah. Jangankan 8, 1 lawan 1 juga belum tentu menang si Juma itu karena omdo. Nah seperti itu, jadi mari bangun, ini yang baru naik, baca temanya itu, bisa baca kan, baca itu. Nah
narasi kita semua ranahnya ke sini. Dalam hal ini konteksnya Undang-Undang 28E dan pasal 28E dan pasal 29 UUD 45 itu ranahnya. Jadi kita nggak bahas di Islam begini, di Kristen enggak kayak gitu. Kita kan satu dalam Indonesia. Toh? Tapi Nah, kan ini maka toleransinya. brother Ya. science, ini motifnya agama, brother. Kenapa terjadi toleransi di Indonesia? Itu karena ajaran Islam. Makanya saya tadi bawakan dari sumber-sumber mereka. Kalau kita bicara tentang Indonesia itu bukan atas dasar Islam. Bukan atas dasar Islam. Nah, kita telusuri nih, kenapa bisa terjadi ya yang namanya intoleran di bangsa kita. Makanya saya bawakan tadi sumber-sumbernya. Itu diajarkan oleh nabi mereka. Menyerang orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Saya udah siapin buku-bukunya nih kalau mau bahas itu. Maaf Bang Haji, maaf. Maksudku gini, lepaskan dulu itu. Biarkanlah yang lalu. Gak bisa, Bang. Itu mereka melakukan pembubaran agama Kristen. Itu atas dasar agama mereka. Jadi kalau kita nggak mau bawakan, apa dong dasar kita? Gitu sih, kalau menurut saya. Oke, bisa aku lanjutkan supaya nanti kita lebih enak diskusinya, Bang Roti Hidup. Ya, ini Silahkan pahami Pak, temanya ya, toleransinya, Bang. bahkan Pak. Ya, Jangan nanti saya bahas sampai di situ saya juga Sebentar. baca ini. Sebentar, Ya, saya- Pak. Sebentar. Bapak jangan bahas tentang orang lain. Bapak fokus tentang toleransi. Oke? Fokus aja tentang toleransi. Waktunya sekarang 14.13 di tempat saya. Kalau Bapak 5 menit berarti 14.18. Silahkan. Oke, saya ingin awali begini. Islam itu 100% menyeru toleransi. Lalu begini, ada orang Islam yang mengatakan saya sudah toleransi 95%, cuma 5% yang nggak toleransi. Lalu apakah dia toleransi? Enggak, dia nggak toleransi. Lalu dikurangi angkanya. Saya orang Islam, saya 97% toleransi, cuma 3% yang nggak toleransi. Apakah dia toleransi? Belum toleransi. Lalu kita naikkan sedikit bro, lagi. sorry bro, 99. bisa ngomongnya berpakai data gitu biar enak ya. Saya terangkan dulu Lanjut. ke Anda. Bukan apa yang perlu diapakan datanya dari pembicaraan yang barusan. Nggak pakai data terus kita mau percaya apa? Percaya pohon Bukan, pisang. Anda dengarkan dulu. Buset, gimana mau diskusi? Gimana mau diskusi? Anda potong waktu saya juga. Saya nggak Kalau bakal salah, motong. Gini loh Metra, kamu membangun opini yang miring gitu loh. Kan tadi udah saya bilang jangan ada pembenaran, jangan ada membenarkan. Kamu membangun Islam toleransi itu berarti kamu harus menunjukkan dalil. Kita ini membangun wacana, wacana yang kita bangun, wacana supaya tidak terjadi lagi. Ini dalam 2 bulan 3 kasus loh. Dan 3 kasus ini tidak ada hukuman. Ini makanya buat Islam-Islam yang di bawah ya. Tolonglah paham lah dalam hal berdiskusi, kalau nggak pakai data terus kita pakai apa? Tutup kamera terus cuma ngomong gitu. Kalau cuma ngomong saya bisa jadi Allah ini. Ya kan cuma ngomong. Artinya dia kan pembenaran teman-teman gitu. Ya kalau pembenaran buktikan dengan dalil gitu loh. Makanya saya bilang jangan bicarakan pembenaran. Mari opini supaya nggak terjadi lagi tuh. Emang nggak boleh ya kalau Islam nggak anarkis? Nggak boleh. Enggak. Gini ya. Walaupun acaranya anarkis tapi boleh nggak anarkis? Karena nggak pegang Islam, nggak pegang Kristen, yang UUD 45-nya gitu. Kalau menurut gue sih ya, menurut gue nih ya, biarin mereka bernarasi liar seperti apapun. Barulah kita hajar mereka dengan kitabnya. Itu aja. Jadi kayak gini ya, kayak kita ngebiarin nih maling masuk ke rumah kita. Iya. Biarin maling masuk. Iya, biarin maling masuk. Setelah malingnya masuk baru kita gebukin. Jangan malingnya di luar lu udah gebukin, lu salah. Gitu maksud gue sih. Makanya biarin aja dia narasi liar seperti apa. Gitu. Thank you ya. Artinya nggak membangun opini Bang Duran. Gitu. Jadi maksudku menumbuh kembangkan opini ini gitu. Enggak apa-apa, mereka membangun opini gini loh ya. Kita kasih mereka berhayal setinggi mungkin. Kita kasih mereka ini lagi, ibaratnya kita kasih nih, mereka kan lagi naik tangga nih, kita kasih mereka naik tangga. Tetapi ketika mereka sudah sampai di ujung, kita ambil tangganya, kan mereka jatuh nyusruk. Gitu loh, ngerti dong maksud gue? Gitu ya, thank you. Kurang tepat ya, karena kita kan ranah edukasi gitu loh ya.
Iya bang, maksudnya kan kita bantah mereka nanti, maksudnya gitu. Memang si Juma ini biang kerok emang. Aku tadi sangat, waduh ini kalau udah datang dia ini pasti kacau ini. Betul Ya kan? teman-teman Islam, ayo naik aja lah, kita berdiskusi. Teman-teman juga sabar lah ya. Kita, ya saya pikir kita perlu inilah, kita perlu tekankan, ayo teman-teman Islam naik, kalau bisa ya diskusinya pakai data gitu. Teman-teman sabar juga, kasih waktu mereka. Oh sudah kasih waktu loh, jangan inilah minta tolong. Kalau Naik Suma, kalau kau minta waktu juga tidak apa-apa, Enggak, bro. Saya kasih. percaya deh. Gini ya, sebentar ya Bro Roti ya, keluar di sini. Gini ya, ketika gue sih selama ini mainnya begitu ya. Ketika mereka membangun narasi setinggi mungkin, tetapi kita jatuhkan dengan kitabnya, itu seperti berjimak dengan 100 bidadari. Serius, puas banget gitu loh. Jadi tuh jimak 100 bidadari itu kayaknya kalah dengan cara kita memperlakukan mereka seperti itu. Jadi hajar mereka dengan kitabnya. Itu kalau gue sih begitu ya, cuma nggak tahu ya kalau orang lain. setuju, gue setuju. Tapi dari tadi itu saya undang-undang lagi si Zuma ini untuk lagi ke sini. Nah, dia kan tinggal di Dia nggak berani. Jadi gini, bentar dulu saya ngomong dulu. Berarti betul memang dia itu cuma jago kandang framing di komal mereka. Ya, ketika mereka naik ke komal Kristen, mereka ngerasa dikeroyok, ya, pengecut. Tapi ketika saya dan teman-teman saya kalau naik ke komal Islam, kami sendiri kok. Saya sering di komal Islam sendiri saya dikeroyok. Nggak cengeng saya. Saya nggak bilang orang-orang di sana tuh framing, enggak. Ya ini membuktikan benar nih, bahwa memang Zuma itu cuma berani jago kandang aja. Giliran naik ke atas minta waktu paling banyak sendiri. Giliran sendiri seolah-olah ngerasa dikeroyok. Loh kami orang-orang Kristen naik ke komal Islam diapain sama kalian memang? Emang kalian nggak keroyok kami? Kami disayang-sayang gitu di komal kalian. Di komal Rifa kami disayang-sayang gitu. Ya. Jangan jangan pengecut deh. Nanti ntar panggil pengikutnya ntar suruh untuk rungkatin komal. Kayak gitu aja cara mainnya juga. Kalau berani naik sini, gak usah mantau-mantau di bawah, nggak usah. Pengecut. Ya lanjut tuh. Ya, jadi tadi ada narasi dari si Jumber itu ya, ulangan 20 ayat 10. Katanya menyatakan hukum perang. Nah, dibaca kembali ayatnya 5, di sini menyatakan bahwa apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, haruslah engkau menawarkan perdamaian. Ditawarkan dulu perdamaian, bukan langsung dibabat. Nah, sebagaimana kita ketahui, Islam tumbuh dari peperangan, pemaksaan, intimidasi. Harus Islam, kalau tidak potong. Sesuai dengan ayatnya, atau ayat 29 itu. Tuh, Al-Ajab ayat 56. Begitu. Jadi ini nggak usah ke situ, makanya saya bilang tadi nggak usah sama si Juma ya, nggak usah pakai Alkitab. Kita tapi nggak ada kelas ini, mungkin nggak ada pengetahuan dalam itu. Undang-Undang Dasar 45 mungkin kamu nggak tahu juga ada berapa pasal jumlahnya semua, ya kan. Kemudian Pancasila itu ada berapa sila, kau juga mungkin udah lupa karena kau nggak sekolah ya. Sapam namanya sapam gimana? Ya wajar lah, tapi saya ajarin kamu Juma. Ya ini saya pintar ini yang ngomong ini. Kau kan tinggal di Sulawesi toh. Ada tamu bro, ada tamu. Nanti bertemu dengan saya. Ada tamu bro. Jangan mitauki. Bagaimana? Jangan mitauki. Pancasila ada berapa sila, Pak? Jangan mitauki. Woi, udah naik ngomong. Udah naik, diem aja kau. Gitu. Jadi harus udah kasih tahu tuh. Kalau Ya, memang zoomanya udah nggak ada ya. Ini mungkin saya setuju. Enggak, Zumbrotnya di bawah, Zumbrot. Iya, maksudnya dia udah dia dengar di bawah, dia dengar nggak apa-apa. Tadi kan dia narasi lebih bagus. Naiklah Ini Zumbrot. saya- Wow. Ini saya mungkin setuju Masih ada. dengan Duran ya. Devano. Mereka masih ada. Masih ada. Oh dia, record Kalau kali dijambak-jambak nggak mau. lapor ya, mau lapor. Mau Jul, lapor Jul. kita tahu Zumbrot. yang aneh-aneh Jul. kok di Kalau Zuma udah nggak, misalnya kalau Zuma udah nggak ada, ya bikin aja sama yang Duran tadi bilang ya. Kita tetap fokus di tema, tapi biarin mereka bernarasi dulu, kenyangin dulu ya, kasih makan ya. Nah terus kita Iya. smackdown tuh.
kayak ini aja, kayak B2 kan dikasih makan dulu. Setelah kenyang baru kita sembelih gitu. Kita panggang. Gak apa-apa sih, cuma hostnya mungkin nggak tahan dengar teman-teman karena tidak sesuai dengan Dia tema. takut komalnya rungkat karena naikin zoom, bro. Nah, tadi kan udah hampir rungkat, betul. Ya ini teman-teman Tadi izin, kan, ini ada Islam, tolong dikasih waktu, baru nanti kita bantah, gak usah dipotong, minta tolong. Oke. Mungkin Bang Host bisa aturkan lah, walaupun timernya nggak hidupin, ya jangan dipotong lah. Nanti kita bantah dan minta tolong juga teman-teman Islam, Bentar, saya minta tolong hidupin. teman Islam yang bernarasi pakai data gitu loh, biar diskusinya jalan gitu. Itu sih kalau dari saya. Silakan Host. Saya hidupin ya, saya hidupin waktumu buat Matra ini. Saya hidupin waktunya 5 menit ya. Nggak usah dipakai timer lagi Pak, nggak apa-apa, kita kasih waktu aja, lihat jam aja. Minta tolong teman-teman Kristen jangan Iya, dipotong. makanya saya Bang mau Metra minta tunjukin. tolong juga pakai data gitu. Saya Ini mau saya besarin Bang Metra. Nah, ini sebentar saya open lah. Saya open. Siapa yang bisa set waktu ya? Oke, saya tunjukin waktunya dulu. Bung siapa namanya? Namamu ini, Bro? Bang Metra. Bang Metra, saya kasih kamu waktu 5 menit ini, Bro ya. Oke. Silahkan saya silahkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saya tidak ditendang sebelum waktu saya selesai, teman-teman sekalian. Tadi host bilang jangan bahas orang lain, bahas saja sesuai tema. Teman-teman di sini pada bahas Bang Zuma, itu saya komentari satu. Kemudian saya bilang tadi Islam 100% toleransi. Lalu saya buat analogi, ada saya naikkan menjadi 99% saya telah toleransi, cuman 1% saya tidak toleransi. Artinya dia toleransi atau tidak? Tidak. Apakah dia sudah mengikuti Islam 100%? Berarti tidak. Jadi pisahkan antara Islamnya dengan orang yang menganut Islamnya. Akhirnya teman-teman di sini jadi kacau balau cara berpikirnya gara-gara mengaitkan seolah-olah ketika orangnya yang salah, dia Islamnya yang salah. Wong orangnya tidak menjalani Islam sama kayak orang yang misalnya 110 orang Kristen berpindah agama. Lalu apakah mengurangi keyakinan teman-teman soal Yesus? Nggak mungkin begitu cara berpikirnya teman-teman sekalian. Lalu Islam itu memang toleransi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmat sebetulnya. Cuman Islam itu perlu dipahami oleh orang yang betul-betul berpikir. Bukan ujub-ujub orang yang belajar 2 hari tapi bisa membuat kesimpulan. Nggak begitu sebetulnya. Kalau begitu ya kacau balau. Kalau orang yang belajar 2 tahun aja kadang-kadang bicara 2 menit beliau hati-hati. Bukan karena nggak pintar, tetapi lebih memilih bijaksana tuh. Jadi itu tuh yang perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Tapi orang-orang di sini belajar 2 hari, tapi membaca, maka itu yang dikomentari oleh Bang Zuma, membaca, lalu bisa buat kesimpulan, nggak sesimpel itu. Dan nggak semudah itu, kajian yang nggak ngerti, ilmuwan yang nggak ngerti, tapi tiba-tiba bisa buat kesimpulan berdasarkan apa yang dibaca. Tapi ini bukan soal sekedar membaca, tapi memahami apa yang dibaca itu. Tapi tiba-tiba buat kesimpulan begitu. Lalu fitnah, misalnya hadis segala macam, saya mengerti itu. Kami justru karena bukan tidak mau berdebat dengan teman-teman sini, kami kasihan. Oh kok orang ini pemahami gini, lalu dia merasa betul. Kasihan sebetulnya, tapi merasa teriak-teriak toleransi soal di Padang, soal ini. Ya kita kalau negara kita ini negara hukum, tadi yang memaparkan beberapa data soal hukum. Ya kenapa nggak serahkan aja ini bukan negara Islam. Jadi jangan dituntut kaminya soal begitu. Serahkan kalau ada orang Islam yang bermasalah dan melanggar undang-undang, melanggar hukum, laporkan kepada penegak hukum. Kalau penegak hukum dirasa saudara-saudara sekalian tidak percaya, jangan salahkan kaminya. Karena kita ini bukan negara Islam. Kita sepakat bahwa siapapun yang melanggar konstitusi, siapapun yang melanggar undang-undang, kita sepakati bahwa semuanya harus diproses secara hukum. Lalu kalau hukumnya bermasalah, jangan ujuk-ujuk ke Islamnya.
Kan begitu seharusnya kita berpikir teman-teman sekalian. Lalu standar pikiran menentukan benar salah itu kalau berdasarkan hanya isi kepala masing-masing berbeda. Standarnya apa dulu gitu. Ini dari tadi standar pikirannya pikiran teman-teman sekalian. Lalu tertolaklah pikiran Bang Zuma, tertolaklah pikiran-pikiran kami. Kenapa? Karena teman-teman standar pikirannya adalah isi kepala teman-teman sekalian. Akhirnya nggak mau dengar, potong-potong segala macam itu tuh. Itu yang saya ingin himbau. Dan kita juga bersepakat, saya juga bersepakat. Kalau ada yang tidak toleransi, ada yang tidak melanggar undang-undang, proses secara hukum. Kita negara-negara hukum. Itu yang perlu ditekankan teman-teman sekalian. Jadi nggak usah dibawa kemana-mana ya. Dan teman-teman sekalian rata-rata hampir semua yang ada di sini membatalkan dalil pikiran teman-teman sendiri. Katanya jangan bahas orang lain. Teman-teman sendiri bahas orang lain. Entah itu sadar atau tidak sadar. Jadi yang ini nyalahkan orang lain. Teman-teman sekalian di sini merasa betul semuanya. Itu yang susah kita berdiskusi. Kali itu aja untuk pengantar. Silahkan saya kembalikan ke yang lain. Oke, izin host, boleh saya yang tanggapin? Oke, Karena silakan. Bang Meterannya udah siap, boleh saya yang tanggapin ya? Oke. Mungkin Bang hostnya dikecilin ini soalnya buku, jadi nggak begitu jelas gitu. Jadi minta tolong saya sendiri dibesarin. Oke, makasih ya Bang Metra ya sudah mau menanggapin dan sudah memberikan pemaparan walaupun ya nggak ada data sama sekali. Tapi saya dapat beberapa poin bahwasanya oh ternyata Islam yang intoleran itu oknum. Nah, bagaimana dengan akar permasalahannya ini ya teman-teman, saya masuk dulu ke dalam akar permasalahan. Kenapa ini terjadi intoleransi? Itu fix murni karena ajarannya itu. Selalu pembubaran ibadah orang lain itu yang terjadi ya kalau toleransi di Anda bangsa itu yang melakukan adalah agama Islam. 99% yang melakukan pembubaran peribadatan orang lain itu adalah ajaran Islam. Kenapa bisa saya tegas mengatakan seperti itu? Karena memang di dalam kitab mereka sendiri, nih, di dalam kitab ini, ya, ini ISBN-nya. Memang Muhammad yang menyuruh menyerang orang-orang yang tidak mau masuk Islam. Ya. Jadi yang melakukan intoleransi itu bukan oknum, tetapi Islam yang sebenarnya. Justru Anda ketika Anda berbicara toleransi, tetapi Anda diperintahkan oleh Muhammad untuk menyerang siapa saja yang tidak masuk Islam, justru Anda lah oknum Islam. Jadi kalau ada orang Islam yang berbuat baik, berbuat toleransi, dialah oknum Islam. Kenapa? Karena yang paling mewakili Islam adalah Muhammad. Dan apa kata Muhammad? Beliau memerintahkan mereka untuk menyerang siapa saja yang tidak masuk Islam. Ini di dalam kitab kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan paparkan bagaimana Islam itu disebarkan sehingga sampai sekarang itu mereka selalu intoleran. Kenapa? Karena memang itu ajarannya. Ya, ini kitab Islam karya Syekh ya Al-Badzuri ya, ini ISBN-nya. Ya, dalam footnote-nya dikatakan begini teman-teman ya, dalam catatan di sampul ini. Nanti saya akan bukakan isinya, penaklukan yang dilakukan Islam. Dikatakan begini. Sejarah Islam diwarnai dengan penaklukan sebuah wilayah atau negeri demi tegaknya Islam sebagai agama. Jadi Islam memang ditegakkan dengan penaklukan-penaklukan. Wajar mereka melakukan kekerasan, wajar mereka melakukan penindasan. Kita baca ini. Demikian tujuan dan penaklukan yang dilakukan oleh para panglima Islam, kaum muslimin yang agung. Tak heran jika dalam waktu singkat Islam sudah tersebar luas dari benua Asia sampai Eropa. Jadi Islam memang disebarkan dengan kekerasan. Jangan heran teman-teman Kristen kalau ada kekerasan dilakukan oleh Islam. Karena itu ajarannya. Kita lihat negara-negara mana saja yang ditaklukkan. Dan saya akan bukakan satu nanti contoh. Di dalam ada apa sih? Bagaimana metode mereka?
Ya, nih saya bukakan dulu daftar penaklukan yang mereka lakukan. Bani Nadir, Bani Kuzaifa, Khaybar, Fadak, ya, penaklukan Mekah. Terus penaklukan Nazran, ya, orang-orang Nasrani di sana. Yaman, Oman, Bahrain, yang mama ini semua ditaklukkan oleh Islam. Syam, ya, Busha, Yordan, Damaskus, ya, Armenia, Mesir, ya, sampai Andalusia dan banyak sekali lagi. Kita lihat bagaimana metode mereka melakukan penaklukan. Ya. Ya, kita akan lihat, teman-teman. Salah satunya saya ambil penaklukan negeri Syam. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Perhatikan. Setelah selesai mengurusi kaum murtad, jadi ada orang murtad di kalangan Islam, Abu Bakar memiliki pandangan untuk